Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairinisa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan memaparkan presentasi yang merupakan bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Lali Nisfi Setiana dan berjudul Teks Akademik. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materinya. Teks akademik atau teks akademik atau yang sering disebut sebagai teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik cenderung membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk memahamkan isinya kepada target pembaca. Teks akademik biasanya ditulis secara sederhana, objektif, lugas, dan sistematis. Teks non-akademik. Teks non-akademik ialah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer. Teks non-akademik tidak memuat hipotesis dan penyajiannya memuat sejarah. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis. 1. Ulasan buku. Ulasan buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajar dan buku referensi. Buku referensi adalah buku yang digunakan sebagai referensi saat orang menyusun karya ilmiah. Ulasan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan seperti ini dibutuhkan pada saat menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian yang berupa skripsi, tesis, dan disertai atau artikel ilmiah. 2. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks pendahuluan, landasan, teori, tinjauan, pustaka, dan metodologi penelitian. 3. Laporan penelitian. Laporan penelitian dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks. 4. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Pada dasarnya, jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang di dalamnya terdapat campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk memahami semua jenis teks dalam keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang terdapat di dalamnya. Ciri-ciri teks akademik. Teks akademik atau juga disebut dengan teks ilmiah. Berikut merupakan ciri-ciri teks akademik. 1. Teks akademik bersifat sederhana dalam hal struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak dapat diukur dari panjang pendeknya. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Teks akademik padat informasi. Pada teks akademik adalah akan informasi dan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi pada sisi kalimat simpleks. Informasi dipadatkan
dapat berupa kalimat sematan. Berikut contoh yang menunjukkan pemadatan informasi yang dicetak tebal berupa kalimat sematan untuk memperluas kelompok nomina pada unsur subjek dan pelengkap. 2. Teks akademik pada kata-kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata-kata leksikal, verba predikator, adjektiva tertentu daripada kata struktural, konjungsi, kata sedang, preposisi dan sebagainya. 3. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi adalah upaya pembendaan dari misalnya proses, verba, kondisi, adjektiva, sirkumstansi, adverbia, dan logika konjungsi. Contohnya A1. Pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida terbukti kurang bermanfaat. B. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji sebab akibat antar satu variabel dengan lainnya. Contoh-contoh yang diambil dari teks akademik tersebut mengandung nominalisasi, pengendalian, penyemprotan, analisis yang secara berturut-turut dibendakan dari verba mengendalikan, menyemprot, menganalisis. 4. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan yang inkongruen. Metaformatika atau metafora gramatika adalah pergeseran dari tata bahasa yang lebih tinggi ke tata bahasa yang lebih rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen, tidak setara, sebagai kebalikan dari kongruen. Realisasi secara kongruen adalah realisasi yang sewajar-wajarnya sesuai dengan realitas. Misalnya benda direalisasikan sebagai nomina, proses direalisasikan sebagai verba, kondisi direalisasikan sebagai adjektiva. Sebaliknya pada realisasi secara inkongruen, proses diungkapkan dengan verba tetapi dengan nomina, kondisi tidak diungkapkan dengan adjektiva tetapi dengan nomina, dan sebagainya. 5. Banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis merupakan penamaan pada sesuatu dengan menggunakan nomina. Istilah teknis merupakan salah satu ciri penting pada teks akademik karena digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu dan latar pokok persoalan yang disajikan di dalamnya. Terkait bidang ilmu, istilah teknis yang sama mungkin mengandung makna yang berbeda apabila istilah tersebut digunakan di bidang ilmu yang berbeda. Perbedaan teks akademik dan non-akademik dapat dilihat dari definisi teks akademik dengan ciri-ciri di atas yang belum memadai, karena sebuah teks akademik yang dikatakan tidak akademik sekalipun dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik, dan sebaliknya teks yang dikatakan akademik masih menunjukkan ciri-ciri teks non-akademik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.